Salam dan bahagia, saya Nancy Olivia dari SDN Cipinang Melayu 07 DKI Jakarta, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan ini akan menayangkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif di sekolah dengan menggunakan strategi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini saya gunakan sebagai strategi menegakkan disiplin positif dalam dua kasus yang terjadi pada murid saya di kelas. Sebagai informasi awal, pada modul ini kami mempelajari budaya positif dalam mengembangkan karakter kuat murid melalui pendidikan yang berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dalam modul ini kami mendapat pengetahuan lebih mendalam tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan yang disepakati, kebutuhan dasar individu murid, posisi kontrol guru di mana salah satu posisi idealnya adalah sebagai manajer, dan strategi menegakkan disiplin menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki pola 3 langkah untuk menanamkan dan mengembangkan secara intrinsik disiplin positif pada murid. 3 langkah tersebut yaitu: langkah pertama, menstabilkan identitas; langkah kedua, validasi tindakan yang salah; dan langkah terakhir, menanyakan keyakinan. Lalu, apa itu restitusi? Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sehingga dapat kita simpulkan, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Pada kasus pertama, salah seorang murid saya telah melanggar keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Poin keyakinan kelas yang berwarna merah berikut adalah keyakinan kelas yang telah dilanggarnya. Rizky, siswa kelas 6 SDN Cipinang Melayu 07, sering tidak aktif mengikuti kegiatan kelompok, baik saat diskusi kelompok maupun dalam mengerjakan proyek-proyek kelompok. Rizky juga sering tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan. Sebenarnya Rizky adalah anak yang mampu secara akademik, namun sering terlihat kurang bersemangat dan kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga guru dan teman-teman kelompoknya sangat menyayangkan potensi Rizky yang tidak ditunjukkan dan dikembangkan secara maksimal. Berikut adalah dialog praktek segitiga restitusi yang saya lakukan untuk membantu Rizky menjadi pribadi yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercayainya. Oke, Rizky, kemarin kamu tidak masuk ya? Iya, Kenapa kamu tidak masuk? Nah, ada acara keluarga. kamu sering ada acara keluarga ya, Rizky ya? Jadi begini ya, Rizky, Nancy dapat keluhan dari ketua kelompok kamu. Semua keluhan kelompok kamu itu betul atau tidak? Yang kayak ada kelompoknya membuat proyek kayak karya seni begitu. Terus soalnya kendala yang pertama itu nggak ada yang nganterin. Yang kedua, HP itu suka dipakai kakak gitu. Jadi bukan karena kamu tidak mau mengerjakan ya, bukan karena kamu tidak mau aktif dalam kerja kelompok. Oke, lalu untuk kamu sering tidak masuk sekolah, Tiap minggu sih emang terang-terang Bu buat dia jenguk adik. Rizky, menurut kamu untuk masalah yang sekarang terjadi ini ada yang dirugikan atau tidak ya? Untuk saya sendiri sih banyak Bu. Siapa saja menurut kamu yang dirugikan? Anggota kelompok saya, Anggota kelompok kamu. Ada lagi? teman-teman. Soalnya karena tugas kelompok saya terhambat, jadi tugas yang lain bos dulu. Jadi hari ini misalnya di tugas kelompok saya belum, jadinya diundur besok gitu. Oh, Ada rasa sedihnya, ada rasa senangnya juga, karena rasa senangnya itu kayak saya sudah diingatkan luar biasa. Kelompok yang kamu harapkan itu kelompok yang seperti apa sih? kelompoknya itu yang saling support gitu Bu. Yang saling support satu sama lain. Oke, ada lagi yang seperti apa? Ya sih, Anggota-anggotanya selain saling support, ya pastinya dia tahu rasa tanggung jawab Bu. memiliki rasa tanggung jawab ya. Saya kira
setuju tidak ya? Dapat Bu kalau mereka memakai hoax. Oh, kalau memakai hoaxnya dapat. Nah, kamu sendiri bagaimana? Bisa nggak itu kamu wujudkan? Nah? Bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kamu bisa mewujudkan kelompok yang sesuai kamu harapkan itu? Tentunya dari sikap kita dulu Bu, kayak kan saya jarang ikut kalau ada proyek itu. Saya itu harus kayak ikutnya di WA kalau buat itu buat ngasih contoh atau masukan. Jadi kamu lebih aktif lagi. Untuk perihal kamu sering tidak masuk sekolah, menurutmu apakah ada keyakinan kelas yang kamu langgar? Nah, disiplin. Rizky, Nancy tidak marah. Karena kenapa? Semua orang pasti pernah mengalami, selalu ada alasan dari yang kita lakukan. Kamu sudah menyadari, lalu kita juga sudah sama-sama cari tahu alasannya apa. Dan tadi juga Rizky sudah coba mencari solusi. Kamu bisa berubah tidak, anak? Yakin sih Bu bisa. Yakin ya? Yakin. Yakin kelompok impian kamu itu bisa terwujud? Yakin? Yakin kelompok kamu bisa jadi kelompok terbaik? Oke. Baik, kalau kamu sendiri sudah yakin, maka tugas Bu Guru adalah support kamu, mendukung kamu. Dan Bu Nancy yakin anggota kelompok kamu yang lainnya pun akan sama. Karena Nancy sudah bicara sama ketua kelompok, sama Rafif ya. Rafif itu selalu bilang, Bu, Rizky itu potensinya besar sekali Bu. Saya merasa terbantu sekali Bu kalau ada kegiatan diskusi. Berarti temanmu saja mengenali kamu dengan baik kan? Peduli sama kamu. Maka kalau teman kita sudah peduli kepada kita seperti itu, alangkah lebih baiknya kalau Rizky juga peduli sama teman-temannya. Kalau saya tidak ikut aktif, saya merugikan mereka. Tugas sudah terhambat, ya, dan itu semua sudah Bu Nancy lihat. Teman-temanmu peduli sama kamu dan ternyata kamu pun juga memiliki kepedulian yang sama dengan teman-teman. Oke Rizky, semoga kamu bisa berubah menjadi anak yang lebih baik ya. Tetap semangat sekolahnya. Ya, kalau ada permasalahan apapun yang perlu kamu ceritakan kepada Bu Guru, tolong diceritakan ya Rizky ya. Seperti dari awal sudah Bu Nancy bilang, Bu Nancy tidak mau ada rahasia gitu. Saya harus tahu apa yang terjadi dengan anak-anak saya. Oke? Semangat Rizky, kembali ke kelas ya. Terima kasih ya. Pada kasus kedua, murid saya ini juga telah melanggar keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Poin keyakinan kelas yang berwarna merah berikut adalah keyakinan kelas yang telah dilanggarnya. Aini, siswa kelas 6 SDN Cipinang Melayu 07 adalah seorang anak perempuan cantik yang aktif dan cerdas. Walaupun begitu, Aini sering ditegur guru dan teman-temannya karena terkadang berbicara tidak baik, kasar dan kotor. Ini bukan kesalahan Aini semata. Lingkungan tempat tinggal pastinya juga memberikan kontribusi negatif baginya. Saat guru sedang mengajak murid-murid berdiskusi kelas, Aini sering ditegur karena sibuk ngobrol dan tertawa-tawa dengan suara keras dan mengganggu. Jika ditegur ketua kelas, Aini juga menunjukkan sikap yang tidak terima dan kadang marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor. Berikut adalah dialog praktik segitiga restitusi yang saya lakukan untuk membantu Aini menjadi pribadi yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercayainya. Hai Aini, silakan dulu kan. Baik Bu, terima kasih. Kamu sudah selesai istirahat ya? Sudah Bu. Gimana kamu sekarang lagi happy atau kesal atau bagaimana? Lagi kesel Bu saya. Lagi kesal? Kita ngobrol dulu boleh ya? Boleh Bu. Bagaimana pelajaran bahasa Inggris tadi? Biasa aja Bu. Ibu dengar tadi pada saat pelajaran bahasa Inggris kamu marah-marah ya pada ketua kelas? Iya Bu, saya kesel sama ketua kelas gara-gara tiba-tiba tadi dia tegur saya Bu, marah-marah saya gitu. Marah-marah atau menegur ya? Sebenarnya sih menegur Bu. Oh, menegur, oke. Syukur deh ya kalau ternyata ketua kelas itu bukan marah-marah, tapi hanya menegur. Kamu pastinya merasa terganggu ya? Lalu apakah ketua kelas memberitahu kamu? Kenapa sih dia menegur kamu? Iya Bu, dia menegur saya karena saya berbicara keras, tapi saya tidak merasa berbicara keras. Kamu tidak merasa kalau kamu berbicara keras? Iya.
Kadang memang kita suka begitu ya, Bu Nancy aja suka begitu. Kalau sedang seru ngobrol, lucu-lucuan, kadang-kadang kita suka lupa kalau kita tertawa dan tertawanya keras. Gitu ya ini ya. Bu Nancy pun pernah mengalami hal itu. Jadi intinya kita tidak sadar kalau ternyata apa yang kita lakukan telah mengganggu situasi tempat kita berada. Ya saat itu kan kamu sedang mengikuti kegiatan belajar ya. Kamu karena saking serunya kamu nggak sadar kalau kamu sudah mengganggu kegiatan belajar. Kelas seperti apa sih yang kamu harapkan? Di kelas yang tertib, kelas yang nyaman, tidak ada yang mengganggu. Tapi saat diskusi kelompok terjadi percakapan ya. Nah menurut kamu bagaimana? Bicaranya pelan-pelan saja Bu, gitu. Tanya Oh. saja yang mendengar. Oh, saat diskusi pun bicaranya hanya pelan-pelan antar kelompok ya, Iya. kecuali saat presentasi ya. Jadi suasananya tetap aktif, tetap ramai, tetapi mungkin tidak bercanda, masih ada kaitannya dengan kegiatan belajar. Menurutmu bagaimana ya cara mewujudkan kelas seperti yang kamu harapkan itu? Saya harus merubah sikap saya dan memenuhi keyakinan kelas. Apa yang akan kamu ubah ini? Saya tidak akan ngobrol lagi yang kelas. Saya tidak akan teriak-teriak dan mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Kamu yakin tidak kalau kamu bisa melakukan itu? Saya yakin Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Alasannya apa? Karena saya ingin kelas yang tertib, nyaman, dan tidak ada yang mengganggu. Baiklah Aini, Bu Nancy sudah cukup yakin. Terima kasih ya Aini, karena kamu sudah memiliki niat untuk menjaga kelas kita bersama-sama. Ibu yakin kamu pasti bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-teman kamu. Saat ini kan kamu mau berubah, dan saat kamu sudah berubah, Ibu yakin kelas yang kamu harapkan itu, yang juga diharapkan oleh teman-teman pastinya pasti akan dapat kita wujudkan. Ya. Kamu yakin kan? Ya Bu, yakin. Yakin bisa? Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan. Sama-sama Aini. Silakan kamu bisa kembali ke kelasnya sayang. Terima kasih Bu. Ini anteng aja nih. Coba lihat. Ikan mulut panjang Bu. Ikan mulut panjang. Mana mulut yang panjang? Emang ada ikan cucut? Nggak tahu deh, ada. Nanti di dosis ya? Kali 20 dong. Saya Muhammad Rizky, saya dari kelas 6A SDN Cipinang Melayu 07 pagi. Saya melanggar keyakinan kelas, yaitu jarang masuk dan tidak aktif di kelompok. Tindakan yang Bu Nancy ambil adalah saya tidak dihukum ataupun diberi sanksi. Saya hanya dinasihati untuk berubah lebih baik. Perasaan saya ketika saya ditegur, saya merasa senang bahwa saya sudah diingatkan untuk berubah menjadi lebih baik. Pesan saya untuk Bu Nancy supaya pola pikirnya itu tidak berubah, sikapnya tetap seperti itu. Terima kasih Bu Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurain Nasution, kelas 6A. Saya sudah melanggar kedisiplinan di kelas, yaitu berteriak-teriak di kelas dan berbicara keras. Nah, saya disadarkan oleh Bu Nancy karena saya tidak memenuhi peraturan yang ada di kelas, yaitu berbicara keras, terlalu keras-keras dan berteriak-teriak, dan juga dibenarkan oleh Bu Nancy, dan saya tidak dihukum, tapi saya diberi pelajaran. Pesan saya untuk Bu Nancy, jangan berubah Bu, tetap begini aja. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang melanggar peraturan, tetap disadarkan. Sekian, assalamualaikum. Demikianlah demonstrasi kontekstual budaya positif menggunakan segitiga restitusi untuk menegakkan disiplin positif di kelas kami. Apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan saya di video ini, mohon dimaafkan. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.